Ada banyak yang request, banyak banget orang request topik ini. Bahkan aku sebenarnya udah bilang aku bakal ngebahas ini selama udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun yang lalu. Dan yes, di video kali ini kamu bakal tahu the story of Honji Milagro. Jadi aku udah bikin catatannya di sini dan aku bakal bahas aku gimana dulu, aku sedikit banyak aku gimana, dan ada berapa kali sih perubahan Honji Milagro itu. Ada banyak sih sebenarnya, ada 7 perubahan sampai 2019. So, apa aja sih? Let's hit it. Honji Milagro lahir pada tahun 19 April 1986. So, 2 hari yang lalu, 19 April, sekarang tanggal 21 April, Honji Milagro ulang tahun yang keberapa? 34. Yes, I'm 34 fucking years old. Mungkin banyak orang beranggapan, wah udah tua. Atau beranggapan, anjir, masih muda. Yes, terserah sih orang anggapnya apa. Tapi buat aku ngerasa itu umur yang cukup panjang yang aku sudah pernah hidup di dunia ini. Dan aku sudah punya banyak pengalaman hidup, cinta, pahit, sedih, ambiar, kacau, berantakan, miskin banget. Itu semua udah pernah aku rasakan. Dan mungkin kamu sedikit banyak dapat inspirasi dari video kali ini. Yes, Honji lahir di Jogja dengan nama Andre Honji Hascaryo. Yeay, ini dia pertama kalinya online aku kasih tahu nama lengkapku, nama asliku, nama lahirku. Honji, yes, Honji is my real name. Itu bukan nama panggung. Sedangkan Milagro itu memang benar nama panggung. Milagro itu dari bahasa Spanyol, ketika bahasa Inggris adalah the miracle atau miracle alias keajaiban. Kenapa aku pilih kata milagro? Karena aku pengen selalu menciptakan keajaiban dimanapun aku berada, apapun yang aku lakukan. Dan aku ingin orang banyak merasakan keajaibannya, dan orang itu menebarkan keajaiban juga. Papaku adalah orang asli Klaten, yes, Klaten, Jawa Tengah. Dan mamaku asli Jogja, dan aku sekarang stay di Jogja. Mereka sudah bercerai, aku pernah bikin video tentang broken home ini. Dulu aku kayak apa? Ya ampun, dulu aku gak dikenal orang, gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, gak mampu ngapa-ngapain, dan banyak hal lainnya yang kalau kulihat berapa puluh tahun yang lalu ya, let's say, nanti bakal tahu. Itu kayak aku ngerasa, what the fuck man, dulu tuh aku kayak apa sih? Sekarang, wow, I can do almost anything I want. Orang sebegitu banyaknya respect sama aku, orang segitu banyaknya ngefans sama aku, orang segitu banyaknya berubah karena aku, orang segitu banyaknya mau beli produkku, mau nonton YouTubeku, dan itu beneran mengubah hidupku juga. Thank you guys, thank you banget yang udah nonton, udah subscribe, udah follow di Instagram, udah follow di Twitter, nge-retweet lah, sharing storyku, ikutan kelasku baik offline maupun offline. I really love you all. Thank you so much. Dan ya, ketika itu apa yang ku ajarkan bisa mengubah kalian, wow. Itu beneran kayak ketika ada orang, Honji thank you, aku berubah hidupku. Honji thank you. Kayak kemarin aku bikin giveaway di Instagram, berhadiah GoPay ya. Terus orangnya menang, dan dia nggak usah itu buat Honji aja, hadiah ulang tahun sekaligus karena Honji udah berhasil mengubah hidupku lewat video-video di YouTube-nya. Itu aku baca tuh kayak ngerasa, anjing ini orang. Ikut kuis, dapat hadiah, dibalikin. Dan aku ngerasa, wow man. Itu gila. Jadi kalau kamu mau tahu aku dulu gimana, kamu bisa sih sebenarnya tanya-tanya teman-temanku yang dahulu, yang SMP, SMA, kuliah bahkan, itu kamu bisa tahu seberapa parahnya aku dulu. Jadi ketika aku bilang aku dulu tuh cupu banget, itu bukan marketing, itu bukan teknik, gimmick atau apapun itu biar orang wah Honji keren nih dari cupu jadi jagoan. Enggak, memang dulu aku sangat amat cupu.
Perubahanku yang pertama adalah change number one. Ketika waktu itu aku kelas 1 SMA, itu aku ketemu kakak kelas. Aku kelas 1, dia kelas 2, namanya Aldi. Halo Aldi, aku gak tahu nama lengkap kamu siapa. Orangnya putih, cukup ganteng untuk ukuran cowok SMA waktu itu. Dan aku ngeliat dia itu goblok. Dia adalah bukan salah satu lagi, orang paling gila di sekolah. Banyak orang gak suka sama dia, banyak orang juga suka sama dia. Karena apa? Karena dia do what he likes. Dia beneran ngelakuin apa yang dia lakuin. Dia gak peduli omongan orang. Dia suka banget sama yang namanya Limp Bizkit. Dan dari situ aku terinspirasi untuk suka sama Limp Bizkit pada waktu SMA itu. Dan yes, aku pun ngekor secara gak sadar. Aku menjadikan Aldi itu seorang role model. Dan banyak orang, wah adiknya Aldi nih, adiknya Aldi nih, adiknya Aldi. Dan ya, itu perubahan pertama aku dari yang cupu banget SMP dibully macam-macam. SMA itu aku mulai bisa percaya diri sedikit demi sedikit, mulai gila, mulai tidak peduli sama omongan orang, mulai berani untuk speak up, mulai berani untuk wow. Walaupun itu masih sangat amat cupu dan deso ya. Kamu bisa bayangin sebelum itu tuh kayak apa, right? Itu SMA, itu adalah perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah ketika aku kuliah. Aku kuliah di Sanata Dharma, ambil sastra Inggris waktu itu. Di situ aku ketemu satu orang yang stand up banget, luar biasa. Goofy, salah satu orang yang sampai sekarang masih sahabatan sama aku. So, aku kenal Goofy atau Aditya Requesa, nama Instagramnya, itu dari kuliah 2004 sampai sekarang. Dalam masa kita sahabat itu berapa kali kita bertempur lah kasarannya. Drama-drama goblok lah, dendam sana dendam sini lah, ngatain sana ngatain sini lah, adu domba sana sini, manipulasi sana sini, macam-macam. Itu banyak dramanya aku sama si Goofy tadi. Tapi ketika dulu aku pertama ngeliat Goofy, aku kayak ngerasa wow, he's cool. Why? Karena dia berani untuk jadi orang yang boom, ini loh aku Goofy, ini loh aku oke, ini loh aku gaul sana sini. Dia beneran di sini jadi orang pada asik, di sini dia bisa jadi pemimpin, di sini jadi apa, asik banget. Dan aku ngeliat gayanya juga oke. Secara nggak sadar aku tuh ngikutin dia juga waktu itu gayanya. Terus waktu itu dia masih badannya belum segede sekarang, dia masih bisa breakdance sedikit-sedikit. Aku juga belajar breakdance dari situ juga. Terus kita freestyle motor, ya kan, motor yang naik-naik itu kan, stoppie, wheelie, apalah, gudubrak jatuh, hancur berantakan. Aku mulai belajar nakal dari situ, dugem pertama sama Goofy. Dan banyak hal yang ku pelajari dari dia tanpa aku sadari. Itu adalah perubahan yang kedua. Perubahan yang ketiga, ini yang sangat amat drastis, adalah pada tahun 2007. Pada tahun 2007, aku mulai mengenal yang namanya Hitman System. Pertama aku kenal adalah Hitman System. Jadi aku waktu itu searching di Google tentang PDKT ke cewek lah ya, macam-macam gitu. Terus aku nemu salah satu judulnya adalah cek strategi yang Anda miliki. Aku masih inget banget, dan itu ditulis oleh Jet, seingatku. Di situ aku ngerasa artikel itu kayak, oh gini toh ternyata selama ini aku salah. Karena di situ ada banyak artikel, aku save semua. Waktu itu masih pakai flash disk atau ya? Flash disk apa? Floppy disk itu apa sih? Disket kalau nggak salah, aku lupa. Antara disket atau flash disk, aku lupa antara itu. Terus aku baca semuanya. Free artikelnya aku baca semuanya tanpa terlewati satu artikel pun dari webnya hitmansystem.com waktu itu. Dan dari situ aku sudah cukup banyak berubah dari mindset, dari perilaku, dari karakter, dari cara aku memperlakukan cewek, cara aku memperlakukan diri sendiri, sudut pandang terhadap dunia, dan banyak hal lainnya. Dulu waktu itu aku belum punya duit untuk membeli produk-produknya Hitman System. Waktu itu sedih banget. Dan akhirnya aku pada tahun 2007 kerja sebagai pegawai toko baju 3 Second di Amplas waktu itu. 3 Second di Amplas itu pegawai pertamanya itu aku salah satunya. Di situ aku yang mulai ikutan ngebangunnya, bukan ngebangun sih, beres-beres bajunya, branding lah, macem-macem. Di situ aku mulai dapat gaji pertama, dan aku belum punya ATM BCA waktu itu. Akhirnya aku pinjem bosku untuk transfer BCA seharga 50.000. Aku beli produk HS satu doang, yaitu e-book strategi anti ngarep Sun. Waktu itu aku beli seharga 50.000.
pada tahun 2007. Sampai sekarang di sini banyak materi-materinya Hitman System dan aku bisa dapetin gratis semuanya tanpa ngebajak ya. Kenapa? Nanti aku kasih tahu. Setelah aku kenal HS, barulah aku mulai mengenal yang namanya PW atau Pencinta Wanita by Ronald Frank. Di situ aku ngerasa oke, this is good too. Terus akhirnya ada forumnya. Enaknya waktu itu di PW adalah semua orang bisa masuk forumnya dan aku cukup sering ngejawab, sering ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Akhirnya aku ngumpul sama Jogja Layer waktu itu pada tahun 2008. Di situ aku mulai ngobrol-ngobrol sama anak lamanya. Waktu itu ada namanya Aat sama Iip. Terus ada namanya Doni juga waktu itu sama Ahmed sama satu lagi Cimot. Ya, aku ingat tuh kita berlima, berenam sama aku. Terus akhirnya kita ngumpul ya kan. Terus gimana nih kalau kita hidupin lagi nih Jogja Layer nih? Yaudah, siapa presidennya? Honji aja, Honji. Aku ngerasa aku belum pantas nih, aku masih baru banget di PW, aku masih baru banget belajar PW, aku masih dari yang busuk banget baru mulai belajar. Terus akhirnya Aat aja yang jadi presidennya, terus aku jadi vice presiden ya waktu itu sebutannya. Dan akhirnya aku jadilah wakil presiden Jogja Layer waktu itu. Di situ, wow, mulai tuh banyak rame. Akhirnya kita dapat perhatian dari Ron. Akhirnya aku bisa deket sama Ron karena waktu itu sebelum aku nongol itu Jogja Layer tuh sepi, mati gitu. Terus aku mulai aktif di forum, ku kumpulin rame, ku ajakin, kumpulin, SMS-in waktu itu. Ayo ngumpul. Akhirnya kita ngumpul dan pada tahun 2008 karena Aat itu sudah ngerasa mungkin bukan waktunya lagi, dia lengserkan lah. Aku akhirnya megang Jogja Layer pada tahun 2008. Di situ pun aku mulai deket sama Ron, teleponan lah, ketemu, ngobrol, cerita-cerita banyak lah, ngomongin sana, ngomongin sini, dan banyak lainnya. Terus pada Mei 2009, aku membantu menghandle sih lebih tepatnya SSPW atau Super Seminar Pencinta Wanita pada waktu itu. Di situ aku satu tim ngumpul ya kan, bagi-bagi poster, bagi-bagi nempelin poster, ngasih sharing ilmu, ngasih sharing info-info untuk orang pada ikutan seminarnya Ron waktu itu. Dan pada tahun 2009 itu aku didapuk jadi MC-nya Super Seminar PW. Jadi waktu Ron ngajar di depan itu aku jadi MC di pojokan gitu sambil ngeliatin, nyatet. Oh gini, oh gini cara pembawaannya Ron. Oke, that's good. He's good. Kuakuin Ron adalah salah satu public speaker yang luar biasa waktu itu, aku nggak tahu sekarang. Jadi kalau kamu tanya, Honji, Ron sekarang kemana? Honji, Ron gimana sekarang? I have no fucking idea, alright? Jangan tanya aku sudah sangat amat lama tidak mengikuti perkembangannya Ron ataupun PW ataupun apalah anak buahnya dia atau apapun itu. Aku udah nggak tahu sama sekali. Terus karena sedikit ada masalah dan karena waktu itu mungkin aku juga masih bocah ya, aku masih bocah. Akhirnya aku memisahkan diri untuk membuat suatu yang baru, yaitu M3 atau Mastermind Method. Pada Agustus 2009 aku menciptakan Mastermind Method dan itu diikuti oleh beberapa orang, jebret-jebret. Aku bikin workshop pertama itu seharga 350.000 dan itu sebulan. Sekitar 4 sampai 8 pertemuan. Kamu bayangin aja, 350.000, 8 pertemuan selama sebulan. Dan itu ada 3 orang yang itu pertama kali aku bikin workshop private gitu ya. Itu kayak ngerasa anjing, ada orang ya mau bayar 350 untuk ngedengerin bacotanku. Itu aku ngerasa wow. Dan aku langsung bilang ke mereka bertiga waktu itu, namanya adalah Sin yang sekarang kamu masih ada wujudnya, Nans aku nggak tahu di mana, dan Uje waktu itu. Aku janji ke 3 orang ini bahwa kamu alumni pertamaku sampai ke depan, sampai kamu mati, aku mau bikin workshop apapun, kalian bertiga gratis. Dan yes, aku masih memegang janjiku. Terakhir Sen ikut BDSM class pada tahun 2009, dia masih gratis dan semuanya gratis kepada 3 orang alumniku itu. Pertama, karena mereka percaya anjing 350 kok mau itu waktu itu aku ngerasanya. Sekarang kita masuk di perubahan yang keempat. Perubahan keempat terjadi ketika waktu itu kita nongkrong bareng-bareng sama anak Jogja gitu kan. Terus kita ngobrol, coba yuk kita ikutan Hitman System gitu. Si Onji aja tuh, Onji suruh kita bayarin, tiketin, apalah patungan, nanti Onji suruh sharing ilmunya gitu, karena Onji paling bisa sharing waktu itu. Aku ngerasa, aduh, nggak
susah lah ntar gini. Yaudah gimana kalau coba kamu kontak orang HS aja Nji, biar siapa tahu mereka mau ngadain seminar di Jogja. Alright, terus aku coba cari-cari, akhirnya aku dapat nomornya K waktu itu. Aku SMS siang-siang tuh, SMS K ini Honji. Kenapa aku sebut Honji? Karena namaku udah cukup mulai terkenal tuh di dunia begituan tuh, di Facebook udah mulai punya nama, di forum udah punya nama, udah mulai terdengar tuh nama Honji. Terus aku memberanikan diri SMS, pengen ngundang K ke Jogja, bisa nggak, bla 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 gitu. Udah, aku tungguin. Delivered. Senang. Gak dibales. Mulai galau anjing. Udah kayak cowok ngarep aja anjing, parah itu waktu itu siang-siang itu. Berdua sama Nams karena kita masih ngekos. Berdua. Terus dibalas. HSK. Wah. Oke Honji, kita bakal pertimbangkan bla bla bla, kirim email aja ke sini nanti bakal dibalas lewat email. Wah. Di situ aku langsung wow man. Wow, ini aja aku masih merinding nih. Ketika aku ingat momennya aku masih merinding. Itu beneran salah satu momen yang wow, sangat amat luar biasa. Dan akhirnya aku email, waktu itu emailan sama Jet. Wow, instruktur favoritku Jet, gitu loh. Aku emailan sama seorang Jet, salah satu instruktur favoritku waktu itu. Waktu itu Jet. Dan artikel yang mengubah hidupku itu wow, it was like fuck man. Terus akhirnya kita deal akhirnya kita deal akhirnya kita dildo akhirnya kita dealan bahwa Honji oke, cariin tempat seminar gini. Kira-kira bisa dapat berapa? Kalau bisa di atas 50 peserta, kamu satu peserta kita kasih 100.000. Dan untuk pertama kalinya seminar di Jogja, 3 instruktur datang since Jet K. 3 instruktur langsung datang dengan jumlah peserta paling banyak waktu itu 63 orang. Dan wow man, banyak banget, itu peserta paling banyak se-Jogja seumur hidup, 63 orang. Waktu itu kita jemput, ya kan, jemput Jet K sama Sins itu anjing, ketemu idola banget waktu itu, fuck man, gila ketemu anjing, deg-degan, oh ini orangnya Sins, woi Sins tengil banget anjingin, wah gayanya gimana begitu, siapa anjing Sins nih, siapa gitu, but wow, he was cool. Waktu itu kayak aku ngerasa cukup jauh sama Sins karena powernya dia, karena body language dia, karena apanya dia lah. Terus akhirnya kita ngumpul bareng-bareng ya kan, dinner, nongkrong sama anak-anak gitu. Lu besok ikut seminarnya Nji? Ya ikut lah, gila aja. SMS, Hitman System Mega Seminar, masa aku gak ikut? Gila aja, aku udah ngumpulin sebanyak ini orang, pengen banget ikut, masa gak ikut? Lu ngapain ikut? Lu gak usah ikut, udah jago lu mah. PD-nya udah dapet, body language udah dapet, leadership-nya udah oke, ngapain ikut? Nggak apa-apa lah, aku pengen dapat ilmu lebih banyak lagi. Dan yes, perubahanku keempat adalah pada tanggal 14 November 2009 waktu ikut Hitman System Mega Seminar Jogja. 14 November, sehari setelah Kibil ulang tahun anjing. Serem juga. Nah, pada waktu itu ikut seminar, itu beneran aku ngeliat, oke, ini dia orang yang gue tunggu-tunggu, Jet K. Since wow man. Dan setelah selesai seminarnya aku dapat ilmu cukup banyak waktu itu. Setelah selesai seminarnya kita dipanggil ke depan. Oke, acknowledgement namanya. Kita panggil teman-teman yang udah ngebantuin kita panggil Honji, siapa, aku dipanggil ke depan, main di situ diterima kasihkan, diucapin terima kasih. Dan itu aku ngerasa kayak wow men, aku gak pernah dapat kayak gini seumur hidupku gitu. Aku dianggap segininya sama 3 orang Hitman System yang benar-benar kayak waktu itu wow, this is so much a fucking amazing. Di depan 63 orang mereka berterima kasih ke aku bahwa tanpa ada Honji gini. Wow, itu adalah salah satu momen paling membanggakan dalam hidup seorang Honji Milagro, men. Di situ aku mulai banyak mengubah, oh begini loh, begini. Itu perubahan keempatku. Dan ya, wow. 11 tahun yang lalu.
Terus setelah kenal HS, dekat sama instrukturnya, aku mulai deket. Wah, deket lah, asik lah. Chatting-chatting waktu itu masih pakai Yahoo Messenger, kalau you guys ada yang tahu, ping 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 something like that. Dan bener kata Jet, aku karena bisa ngumpulin segitu aku dapat 6 juta lebih. Wow, itu adalah uang terbesar yang pernah aku pegang. Dan aku tuh nggak waktu itu aku masih belum pakai ATM, jadi dikasihnya cash segepok gitu 6 juta men. Ya ampun, ini duit semua. Waktu itu aku ngerasa anjing, 6 juta banyak banget cow. Buat beli apa ini? Langsung aku beli HP, langsung beli celana, beli apalah macem-macem. Dan HP-nya Imo waktu itu, HP Cina Imo, kalau ada yang tahu, yang trackball begitu kan, trackball itu itu wow, bisa dual SIM card, foto bisa kamera depan belakang dan jelek. Ya. Tapi itu aku bangga banget gitu, bangga banget anjing aku punya duit segitu banyak. Waktu itu 6 juta banyak banget, coy. Terus pada tahun 2011 mulailah aku aktif di Twitter, ya kan? Aktif di Twitter, di situ mulai wah, welcome Honji Milagro sama Lex, sama Jet, sama K waktu itu, dan mulailah namaku terangkat dari Twitter situ. Aku mulai gaining follower, aku mulai gaining fans. Bahkan kalau bisa ku bilang fansku dari dulu sampai sekarang yang paling mengerikan adalah yang di Twitter dibandingkan di Facebook zaman dulu. Twitter, Friendster nggak usah lah ya. Friendster belum ada fans. YouTube, Instagram itu fans di Twitter tuh yang paling fanatik lah, gila. Mau cowok, mau cewek gitu, cewek begini juga udah pada telanjang lah waktu itu kasarannya. Nah, karena aku juga masih ngajar M3 waktu itu, digadang-gadang sebagai nomor 3 terbesar di Indonesia. Yang dikenal di Indonesia itu nomor 1 adalah HS, nomor 2 adalah PW, nomor 3 adalah M3. Aku udah mulai seminar, ngajar workshop, macem-macem, private lah, apalah, macem-macem. Nah, pada tahun 2011 juga, tepatnya 31 Oktober 2011, aku diangkat jadi instruktur Hitman System Regional Jogja. Dulu beberapa tahun sebelum itu, sekitar tahun 2009 itu, aku berkelakar. Wah, sama sahabatku gitu. Ji, kayaknya kamu cocok deh bakal jadi instruktur HS deh yang ketujuh gitu. Alah, nggak mungkin lah, gila aja lu. Ya, sejago-jagonya aku nggak mungkin lah aku bisa jadi instrukturnya HS. Dan yes, pada 31 Oktober Halloween, harinya setan, harinya iblis, aku jadi instrukturnya HS Hitman System yang ketujuh. Dan itu aku seminggu galaunya. Si K ngomong, ketemuan, dia bikin seminar lagi di sini. Panji ngobrol. Ya kan, kita kan saingan nih sebenarnya, tapi kita sahabatan. Daripada kita saingan gini, mending kita join aja lah. Yuk barengan yuk, gini. Kamu juga, nama kamu bakal lebih ngangkat, nanti sistemnya gini. Itu aku galau seminggu. Sahabatku ada yang udah terima aja, sahabatku ada yang udahlah nggak usah, janganlah, gini. Akhirnya aku bingung, galau gitu di selokan Mataram waktu itu, makan burjo sambil galau mikir, terima nggak ya. Dan akhirnya aku terima juga. Aduh, galau diterima juga, babilah. Nah, itu adalah perubahanku yang keempat. Di perubahanku yang keempat itu aku sedikit banyak mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena aku ngerasa orang yang paling jago, aku ngerasa orang yang paling tinggi, ngerasa orang paling pintar, ngerasa orang paling hebat, ngerasa orang yang wow, itu ya betul sih, aku banyak disukai orang tapi juga banyak dibenci gitu loh. Kayak ada beberapa temanku yang waktu itu bukan nggak sampai benci sih, kayak nggak suka aja gitu, kayak ini orang kenapa sih tengil banget sih, ini orang apa sih, ngerasa sombong banget gitu, ngerasa leader banget, ngerasa bos banget kayak gitu. Dan aku ngerasa sadar gitu, oke, that's not good gitu loh. Ada masanya memang orang ketika dari cupu banget, dari tai itulah kasarnya, terus bisa jadi kayak gitu. Itu ada masanya dimana orang terus jadi sadar, oke, apa yang kulakukan itu nggak oke. Ada butuh penyesuaian A, B, C agar kamu itu menjadi orang yang beneran badass. Dan yes, pada tahun 2012, perubahanku kelima adalah lahirlah sesosok demon. Pada tahun 2012 aku mengalami kejadian, kalau bisa ku bilang adalah tahun terberatku selama hidup tuh. Tahun 2012 tuh aku punya masalah dengan sahabat, aku punya masalah dengan pasangan, aku punya masalah dengan macem-macem banyak hal, dan itu benar-benar menumpuk di otak selama setahun. Dan akhirnya aku memutuskan untuk melepas semua jubah bad boyku, manusiaku atau apalah. Dan pada tahun 2012 itulah aku mulai jadi demon. Aku mulai memilih karakter, memilih sosok iblis untuk jadi, bukan panutan sih, lebih ke brandingku.
Jadi di situ aku beneran mulai tuh mengganti nama Twitter, mengganti nama apalah macam-macam, semua berbau-bau iblis alias demon. Cuma aku nggak bisa cerita nih, banyak sih masalahnya. Salah satunya nggak salah, panjang anjing. Panjang banget, banyak dan panjang gitu loh. Jadi mending kapan-kapan nanti aku bakal ceritain. Nah, itu adalah perubahanku yang kelima ketika aku menggunakan sosok sebagai iblis. Itu aku beneran, ya emang sih akuin aku memang nakal banget, brengsek banget lah. Nakal, brengsek. Wah, nakal brengsek kok aku nggak bisa cerita lah, panjang juga dan banyak juga sih. Masa-masa dulu aku bandel banget. Terus perubahanku yang keenam adalah ketika aku mulai mengenal yang namanya Instagram, ketika aku mulai branding di Instagram, ketika mulai Instagramku naik, ketika aku mulai merambah menjadi fotografer dan videografer. Di situ aku mulai lebih dikenal banyak orang lagi, lebih bisa masuk sana sini, circle sana, circle sini, klub sana, klub sini, liburan ke sana sambil kerja, kerja sambil liburan, liburan doang, semuanya dibayarin dan dapat duit. Wow, it was change me one more time. Aku ngerasa banyak manusia yang bersifat A, B, C, yang aneh-aneh, yang apalah macam-macam sampai oke, this is human man. Dan itu aku menjadi semakin lebih dewasa lagi dan aku tidak seperti dulu lagi. Kesombonganku mulai jauh menurun, egoisku mulai jauh menurun. Aku ngerasa yang paling hebat, paling jago itu jauh menurun. Dan ya, itu adalah perubahanku yang ke berapa tadi? 6. Pada tahun 2017 aku mulai merambah ke YouTube. Sebenarnya aku udah punya akun YouTube sih udah lama gitu, dari 2013 Onji Milagro. Cuma aku mulai benerin, mulai serius di YouTube itu pada tahun 2017 kalau nggak salah Agustus 2017. Itu dikasih tahu sama yang namanya Devon. Halo Devon, thank you man. Kalau nggak ada kamu, YouTubeku nggak bakal kayak sekarang ini. Dikasih tahu gini loh cara monetize, gini loh cara macam-macam. Oke, dengan berbekal editing videoku waktu itu, dengan berbekal ilmuku dan berbekal bacotku, akhirnya aku bikin YouTube dengan berjudul Honchi Milagro Brain Workout. Kali ini nggak ada seperti itu ya, it's okay. Dan dari YouTube ternyata cukup banyak juga orang-orang baru yang mulai ngefans, yang mulai berubah, mulai banyak follow aku di Instagram, mulai sering DM, mulai komen-komen di YouTube dan macem-macem. Wow, it was amazing gitu loh. Thank you guys yang udah pada subscribe. Wow, luar biasa sekali. Itu adalah 6 perubahanku. Dan perubahan ketujuh yang terakhir, dan mungkin nanti masih bakal ada lagi. Harusnya sih tahun ini, cuma nanti aku bakal ceritain. Pada tahun 2019 Juni, tanggal 5 Juni lebih tepatnya, tanggal 5 Juni itu aku lagi di rumah sama VJ berdua doang gitu. Aku duduk di meja komputer biasa, jepret sambil lihat HP. VJ di situ nggak jelas ngapain gitu kan. Terus aku ngeliat ada iklan di Instagram, online class bla bla bla. J, kita bikin online class yuk. Ayo, apa coba? Gimana kalau kita bikin 7 hari jadi seksi? Kayaknya nggak ngejual deh kalau 7 hari jadi seksi. Gimana kalau 7 hari jadi sensual? Dan yes, pada tanggal 5 Juni mulailah kita buka tuh ya kasarannya online class-nya, sensual class. Aku langsung story, guys, selama ini bla 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 kita bakal adain kelas yang namanya sensual class bla 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 bla. Dah J, target 13 orang aja dah. Oke. Sehari nembus 20. Oke. Pusing aku. Materinya apa anjing? Materinya belum dibikin gitu. Orang udah pada wow, transfer. Yaudah deh kita bikin materinya. Aku bikin materinya, take sama VJ dibantulah macem-macem. Akhirnya jadilah materinya. Dan pada bulan pertama kalau nggak salah tembus 111 orang. Wow, itu jauh di atas target yang ku mau gitu loh. Dan aku ngerasa what the fuck man, gila gitu loh.
Nah, dari situ aku mulai perubahan yang berikutnya di bidang finansial. Tentu saja aku jadi lebih punya duit sedikit, aku jadi lebih bisa berbagi ke orang-orang. Aku mulai memperkerjakan VJ, ngajak kerja sama VJ, ngajak kerja sama Sin, ngajak kerja sama Kai. Aku juga ngasih ke orang-orang yang butuh bantuan. Itu lebih bisa untuk berbuat baik lagi gitu loh, ketika I have sedikit banyak uang yang aku sekarang kasarannya nih, gara-gara pandemik begini nih, terus aku pensiun, aku nggak dapat pemasukan sama sekali 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan aku masih bisa hidup. Yes, aku masih bisa hidup, kasarannya segitulah. Dan di situ aku ngerasa, wow, oke. Tapi orang-orang di sekelilingku, even aku punya duit yang sedikit banyak cukup, tetap gak ada perubahan, baik dari pola pikirku, baik dari aku borosnya, baik dari aku sombongnya, ngerasa lebih tinggi, ngerasa orang lain lebih rendah. Enggak, justru aku lebih ngerasa bisa lebih menghargai uang. Aku beneran beli yang aku butuhkan gitu. Coba kalau aku mungkin, wush, dari yang duitnya biasa aja terus jadi lumayan gitu, mungkin aku bakal beli lebih banyak dari ini. Dan apa yang aku beli gitu, kayak kamera aku beli karena itu kebutuhan, ini karena memang kebutuhan untuk editing video. Ternyata aku ngerasa Final Cut Pro lebih oke juga. Mikrofon, apalagi HP, udah. Kalau kamu ngelihat sekeliling ini beneran apa yang aku beli itu beneran untuk urusan kerjaan, beneran urusan untuk YouTube, bikin online class, video, atau apapun itu yang ada akan pasti menghasilkan, dan itu bakal balik modal berkali-kali lipat lah kalau bisa aku bilang. Itulah mindsetku ketika aku mau beli barang yang cukup mahal. Buat aku sih, ini buat aku sih mahal sih, laptop 20 jutaan, goblok anjing. HP 20 jutaan itu buat aku mahal. Dan ketika aku tahu bahwa aku punya produk mahal nih, aku ngeluarin duit segitu untuk punya barang seperti ini, aku harus bisa menghasilkan minimal 3 kali lipat dari harganya itu gitu loh, dalam waktu 1-3 bulan gitu. Dan so far apapun yang aku beli untuk menunjang urusan begituan, semua aman lah ya. So, itu tadi adalah 7 perubahanku selama aku hidup. This is the story of Honji Milagro. Kamu bisa ambil sedikit banyak apa ilmunya, apa yang bagaimana sih perubahanku tuh nggak cuma sekali doang, berkali-kali dan bertahun-tahun. Kalau kamu lihat aku sekarang kayaknya enak banget, santai banget, apa semuanya tuh kayak wow, udah komplit, udah cukup. Ya karena sudah melakukan ini selama bertahun-tahun gitu loh. Aku sudah melakukan banyak hal, coba mindset itu, coba mindset ini, coba karakter itu, coba kebiasaan-kebiasaan ini, dan lain-lain. Ada yang gak cocok, ada yang gak bagus, ada yang oh ini bagus, ada yang kurang, dibagusin, dilebihin, dan lain-lain. Jadi, kalau kamu pengen beneran mengubah hidup, aku bikin kelas yang namanya Badass Life Class. Di Badass Life Class itu kamu bakal menemukan apa yang telah kupelajari selama bertahun-tahun, yang sudah aku praktikkan selama bertahun-tahun, dan itu bisa mengubah hidupku keseluruhan. Dari aku yang sangat amat minus sampai aku yang sekarang kalau bisa bilang plus 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 banget. Itu semua aku ajarin di Badass Life Class. Langsung aja kalau kamu pengen ngecek, kamu pengen lihat materinya apa aja, gimana caranya, honjimilagro.com/BLC Badass Life Class. So that's it for today. Panjang ya, panjang, yes panjang. But aku nggak tahu kamu bisa dapat apa dari sini. Aku cuma sharing doang. Nanti mungkin kapan per babnya bakal aku panjangin, bakal lebih ku detailin. But untuk sampai itu, semoga aku masih hidup dan you guys juga masih hidup semuanya, aman semuanya. Honji Milagro cabut.